Sekarang kita mau siap-siap dengerin firman Tuhan. Tapi kakak punya peraturan. Saat mendengarkan firman, saat nyanyi. Yuk adik-adik, peraturan yang pertama. Nah, kalau mau mulai, adik-adik harus berpakaian rapi. Nah, kalau pakaian rapi berarti adik-adik udah mandi dong. Jangan lupa sikat gigi ya. Nanti pas lagi nyanyi, wah ada aroma-aroma. Kalau sampai adik-adik nggak sikat gigi, malu dong. Nah, terus, kedua, jaga sikap. Nah, adik-adik, kalau lagi nyanyi, kakak-kakaknya lagi bilang, ayo kita nyanyi. Nah, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Loncat, kasih gerakan. Nah, kalau lagi tiga nih, saat dengerin firman Tuhan, adik-adik harus duduk yang rapi. Buka hati adik-adik, biar firman Tuhan ada dalam hati adik-adik tumbuh juga. Yuk, kita mau siap-siap beribadah buat Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, 3 peraturan itu. Yang pertama, berpakaian rapi. Kedua, jaga sikap. Dan saat dengerin firman Tuhan, duduk yang rapi. God bless you adik-adik. Shalom adik-adik. Kak Carla, shalom. Shalom Kak Karen. Kak Carla apa kabarnya? Aku baik, Kak Karen kabarnya gimana? Luar biasa. Aku penasaran sama kabar adik-adik. Kita tanya kali ya. Tanya, Kak Karen nanya deh. Aku yang tanya ya. Iya. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Kok mereka gak jawab aku sih? Kok gak ada suara? Kak Carla yang nanya. Adik-adik apa kabarnya? Luar biasa. Aku ada yang jawab. Kok kakak ada yang jawab? Aku gak ada. Ya udah gak Ya apa-apa udah deh. ya, berarti kabar adik-adik puji Tuhan berarti Puji Tuhan luar biasa semua. Nah, hari ini kita seperti biasa mau ibadah ya Kak ya? Ya betul. Iya, Tapi jadi sebelum ibadah kita mau berdoa dulu nih, Kak. benar. Kak Oke. Carla yang pimpin doa ya? Iya, adik-adik di Oke. rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah sekolah minggu lagi Tuhan, biar Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kak Carla, Ya, kita hari ini mau nyanyi lagu apa dulu nih? apa? Jangan lelah ya kayaknya ya, Kak? Jangan lelah, kira-kira Kita mau ngapain ya, Kak? kita mau ngapain? Kita mau nyanyi ya Kak? Ya, jangan lelah. Aku mau kasih tahu adik-adik nih, adik-adik di rumah gak boleh lelah ya. Betul, Gak harus boleh tetap lelah. semangat. Iya, harus tetap semangat. Tetap apalagi ya Kak Carla? Tetap semangat pokoknya dan tetap rajin memuji Tuhan ya Kak ya, Betul. dimanapun adik-adik berada. Betul. Oke, jadi kita mau nyanyi Jangan Lelah. Adik-adik semua pakai gerakan ya. Bangkit berdiri adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
capek Gak cuma capek ngap. kan? Engap ya, aku juga engap. Tapi gak apa-apa ya Kak Carla Iya, ya, kita meskipun harus tetap engap semangat. harus tetap semangat. Sekarang kita punya lagu apa nih Kak Carla? Kita kayaknya lagunya belum pernah dinyanyi sih Kak, Oh, tapi aku belum nggak tahu pernah ya. siapa tahu adik-adik ada yang udah tahu. Oh siapa tahu adik-adik udah ada yang Iya. tahu ya. Coba kita Judulnya nyanyiin deh. Pekerja Kristus Kak. Pekerja Kristus, keren banget. Ya adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa. Ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dialah raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dialah raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Capek ya Kak? Capek ya. Gak apa-apa ya adik-adik ya. Adik-adik sekarang boleh duduk lagi. Kita mau menyiapkan hati kita Betul. untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyembah Tuhan dulu ya Kak Iya, Carla ya. betul. Iya, adik-adik semuanya fokus ya adik-adik ya. Duduk yang rapi, jangan bercanda. Adik-adik fokusnya hanya sama Tuhan aja. Karena kita mau menyembah Tuhan. Yuk adik-adik ambil posisi yang bagus ya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Kita ulang dari awal semuanya adik-adik. Yesus,
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Yuk adik-adik semua, Kami jangan ada yang tutup mulut. Semua kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, kami sembah, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Yuk adik-adik, mari bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu buat adik-adik, buat mama papa mereka sepanjang hari ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar adik-adik ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan bimbing adik-adik supaya adik-adik dapat fokus, duduk tenang, dan dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik ya Tuhan. Dan juga berikan Roh Kudus-Mu di dalam hati adik-adik supaya adik-adik tidak hanya mendengar tapi adik-adik mengerti dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tak lupa juga kami mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua mereka dimanapun mereka berada. Tuhan berkati usaha pekerjaan papa mama, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berikan selalu kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus, supaya mama papa dapat terus bekerja dan menjadi berkat juga untuk orang lain. Tuhan Yesus juga berkati adik-adik yang di rumah, Tuhan berkati program sekolah mereka Tuhan Yesus, proses belajar mengajar mereka, supaya adik-adik juga dapat mengerti dan adik-adik juga dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia tercinta Tuhan, supaya Tuhan Yesus selalu lindungi dan Tuhan berkati bangsa kami yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, balik lagi bareng kalian buat minggu yang ketiga ini pertengahan Mei berarti ya adik-adik. Nah, kakak mau tanya dulu nih, kabar kalian gimana sampai ya minggu ketiga ini? Kakak berharap sih kalian semua baik-baik, pokoknya ya hal yang baik-baik lah yang ada di kalian selalu ya. Nah, tapi buat sekarang kakak mau tanya dulu nih gimana buat firman minggu lalu. Firman minggu lalu itu bicara tentang hati yang setia sama Tuhan. Kalau di luar Tuhan tuh kita nggak bisa apa-apa adik-adik. Nah, buat minggu ini kakak tuh mau cerita tentang gimana perbedaan orang yang tuh sungguh-sungguh sama Tuhan aja. Kalau minggu kemarin tuh kan bercerita tentang perbedaan apa kita di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Nah, kalau hari ini kita bakal ngomongin tentang perbedaan kita yang sama-sama dalam Tuhan tapi yang sungguh-sungguh sama yang cuman main-main doang, yang ke sekolah minggu cuman cari teman, ketawa-tawa doang, tapi giliran kelas malah ribut nih. Perbedaannya dari yang tadi itu sama yang mereka benar-benar datang sekolah minggu tuh pengen dengerin firman Tuhan, pengen tahu cerita-cerita
cerita dari kakak-kakaknya nih. Kakak kasih tahu adik-adik ya. Jadi hari ini kita cerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ini tuh perumpamaan adik-adik dari Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus yang ngomong sendiri. Jadi pada masa-masa ini Tuhan Yesus itu sedang lagi sering-seringnya atau gencar-gencarnya tuh cerita tuh pakai perumpamaan biar gampang diterima sama murid-muridnya, sama orang-orang yang dia ceritain nih. Kali ini dia pakai perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh nih. Nah, kenapa dibilang bodoh dan bijaksana? Jadi ceritanya nih adik, ini ada 10 nih. 10 cewek nih, 10 cewek, 10 gadis. Mereka berkumpul. Nah, katanya mereka itu lagi nunggu pasangan mereka. No, ceritanya gitu adik-adik. Nah, tapi ternyata si pasangan pria ini telat adik-adik datangnya nih. Nah, ketika pasangan ini telat, si laki-lakinya telat, yang perempuan ini ketiduran nunggu karena nunggunya lama. Dan mereka itu disuruh bawa kayak lilin gitu adik-adik, kayak lilin gitu, tapi dia itu bisa dikasih minyak. Jadi kalau dikasih minyak, lilin itu nyala terus. Kalau zaman dulu namanya pelita. Nah, ketika mereka ketiduran, dan ternyata itu udah lama adik-adik. Jadi mempelai prianya atau yang pasangan prianya itu telatnya lama adik-adik ternyata. Nah, ketika mereka ketiduran, suatu waktu ada orang bilang, para pria sudah datang, hampirilah mereka gitu. Kurang lebih kayak gitu ngomongnya. Nah, ketika si orang ini udah teriak gitu, wah, yang perempuan tadi langsung pada bangun adik-adik, yang tadi ketiduran. Nah, di sini kita bisa bedain yang mana yang bijak, mana yang bodoh. Nah, jadi ada 5 perempuan yang bawa minyak tadi adik-adik yang kakak bilang. Jadi kalau pelita ini dikasih minyak, dia tuh nyala terus adik-adik. Karena posisinya tuh lagi malam kan, dia lagi malam hari. Tapi ada 5 perempuan lagi yang dia itu gak bawa adik-adik, gak bawa minyak. Cuman bawa lilin doang. Jadi dia pikir, oh kalau aku udah bawa lilin, aku udah bawa pelita, ya udah, aku gak ada masalah. Aku udah keren lah intinya, udah oke. Nah, akan tetapi mereka yang nggak bawa minyak tadi adik-adik, pelitanya atau lilinnya tuh mati adik-adik. Jadi mereka tuh harus harus beli lagi. Tapi gara-gara tadi kakak bilang kan, mempelai prianya atau pasangan prianya udah datang. Nah, si gadis bodoh yang berlima ini itu dia minta minyak ke gadis yang bijaksana. Tapi gadis bijaksana itu nggak mau ngasih adik-adik. Kenapa? Nih ada alasannya ya, bukan pelit adik-adik. Tapi mereka itu berpikir kalau dibagi nanti nggak cukup buat mereka sama buat pasangan prianya adik-adik. Nah, akhirnya 5 gadis bodoh ini cepet-cepet nih cari warung buat beli minyak. Nah, pas dia balik, mereka balik ke tempat pertemuan itu, para pasangan pria terus wanita bijaksana itu udah masuk adik-adik. Terus penjaganya bilang, aku nggak kenal sama kamu tuh. Bayangin adik-adik, padahal tadi 5 gadis yang pergi ke warung ini yang Tuhan Yesus sebut dalam perumpamannya itu 5 gadis bodoh, itu bareng-bareng juga adik-adik, bareng-bareng sama si 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang mempersiapkan minyak itu. Nah, apa yang mau kakak kasih tahu sini adik-adik? Jadi di sini tuh dijelasin kalau mereka bersepuluh itu mulai di satu titik yang sama adik-adik. Nah, sama-sama menunggu kan, tapi 5 orang punya persiapan yang lebih baik adik-adik. Mereka berpikir, istilahnya berpikir ke depan gitu adik. Jadi sama aja ketika kalian itu dikasih ujian sama guru kalian nih. Terus kalian pikir, aku belajar segini, oh udah yang penting aku nggak remedial, nilaiku nggak apa-apa kecil, yang penting aku nggak remet, yang penting aku nggak malu gitu sama mama papa kayak, aku remet, yang penting aku nggak remet, nilaiku berapa, yang penting di atas KKM. Nah, perbandingannya itu dengan orang yang benar-benar sungguh-sungguh adik-adik. Orang-orang yang ngerasa, oh aku nggak mau cuman jadi orang yang biasa-biasa aja. Aku tuh mau orang yang pokoknya yang terbaik biar bisa banggain orang tua aku. Nah, akhirnya ada kan di sekolah yang wah nilainya tinggi terus. Ada juga yang nilainya biasa-biasa aja. Itu adik-adik yang mau dimaksudin Tuhan Yesus itu, kalau misalnya orang-orang biasa itu banyak adik-adik. Kalau kalian lihat berapa banyak orang yang nilai ujiannya 80 atau ya mungkin
85, 70 kayak gitu. Itu banyak banget adik-adik. Tapi kakak mau tanya, ada berapa orang yang ulangannya itu ujiannya itu 100 terus, 90 100 terus. Enggak semua adik-adik, benar-benar segelintir orang doang. Itu yang mau Tuhan kasih tahu di hari ini, yaitu bersungguh-sungguh. Karena orang biasa itu banyak adik di mana-mana. Tuhan Yesus tuh mau kalian tuh, kita nih ya, sama kakak-kakak juga, jadi orang yang berbeda dari orang-orang sekitar kita. Jangan jadi orang yang biasa-biasa aja. Kayak yang si 5 gadis bodoh itu, mereka mengira kalau misalnya dengan mereka bawa pelita, oh aku udah aman. Tapi ternyata Tuhan berkata lain kan. Ternyata pasangan prianya telat. Jadi mereka kehabisan cahaya, pelita tadi mati. Mereka nggak punya persiapan. Itu maksudnya adik-adik. Dengan perbandingan si 5 orang yang gadis bijaksana ini, yang dia udah persiapin semuanya. Yang pokoknya dia udah ngelakuin yang terbaik yang dia bisa. Dan akhirnya kalau diartikan yang masuk ke dalam rumah itu barang pasangan pria itu tuh orang-orang yang diterima, yang Tuhan Yesus benar-benar, oh dia benar-benar serius sama aku nih, dia tuh benar-benar sayang sama aku. Nah, sama kayak kita adik-adik, kita tuh pasti pengen punya orang tuh yang sayang sama kita kan, mama, papa, misalnya kakak, adik itu yang sayang sama kita, kita pasti terbuka, kita sayang juga sama mereka. Sama Tuhan Yesus juga gitu adik-adik. Tuhan Yesus senang banget ketika ada orang yang anak-anak, apalagi anak-anak kayak kalian ini yang sayang sama dia. Nah, Tuhan Yesus juga nggak pernah, sebenarnya nih adik-adik, nggak masalah kalian tuh nggak sayang sama dia. Tuhan Yesus pasti sayang sama kalian, apapun kondisinya. Tapi buat jadi orang yang benar-benar apa ya, bisa dibilang tuh benar-benar Tuhan Yesus tuh banggain nih adik-adik. Ketika kita tuh udah misalnya mama papa kalian tuh bilang, wih anak aku nih juara terus, kalian tuh pasti seneng dong, punya kebanggaan sendiri ketika dibanggain oleh orang yang kalian sayang. Nah itu adik-adik maksudnya, ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan itu nggak pernah tutup mata adik-adik, percaya sama kakak. Mungkin kayak banyak dari kalian yang merasa, wah kak aku mah biasa-biasa aja, kalau menurutku yang kayak gitu tuh susah. Kakak nggak salahin pendapat itu, karena jadi yang beda dari yang lain pasti susah. Cuman kalau kalian sungguh-sungguh gitu ya, maksudnya berdoa, berusaha, jadi nggak cuman doa doang, tapi doa mau nilai 100, mau juara, tapi nggak belajar, sama aja bohong adik-adik gitu. Jadi jangan salah arti kalau kamu doa serius langsung semuanya bagus, enggak adik-adik. Yang mau sampaikan firman hari ini itu sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan jangan kayak setengah-setengah. Apa yang Tuhan menurut kalian itu baik, ya kalau misalnya kalian nggak tahu nih, oh mama papa, misalnya mama papa nasihatin, kalian nggak ngerti maksudnya, kok mama papa suruh kayak gini ya. Tapi percayalah adik-adik, itu udah yang terbaik buat kalian. Mama papa tuh kalian pasti maunya yang terbaik buat kalian kan. Kayak misalnya mau kalian juara, mau kalian berpendidikan tinggi, pokoknya nurut aja, karena kakak percaya kemanapun orang tua kalian, keluarga kalian bawa kalian, itu pasti yang terbaik. Apalagi kalau udah menyangkut dalam urusan rohani, kayak misalnya rajin ke gereja, kayak gitu-gitu adik-adik. Nah, yang kalau udah ke gereja pun masih banyak adik-adik yang kayak kakak bilang tadi, ada yang ke sekolah minggu cuma buat main, tapi kan ada juga yang benar-benar dengerin. Itu adik-adik bedanya. Jangan mau sama sama-sama aja gitu kayak orang-orang sekitar kita. Kita harus jadi beda, biar orang-orang lain tahu bahwa kasih Tuhan itu ada di hidup kita sebagai pembeda dari orang lain. Nah, buat minggu ketiga ini segitu aja adik-adik. Kakak berdoa semoga kalian tuh istilahnya tuh benar-benar sungguh-sungguh gitu dalam Tuhan, benar-benar merasa kalau ya pokoknya aku tuh ada karena Tuhan. Itu yang harus kalian tanemin adik-adik, kayak aku ada di sini ya karena kebaikan Tuhan. Karena sekecil apapun ya adik-adik, itu pasti Tuhan rencanain. Karena kakak sendiri, kakak misalnya mama papa juga pasti udah ngalamin kebaikan Tuhan tuh sebegitu banyaknya, yang susah sampai susah dijelasin sesuatu tuh nggak kelar seharian. Mungkin karena kalian masih kecil ya, mungkin kalian belum ngerti, oh ternyata ini kebaikan Tuhan. Nah, tapi seiring berjalan waktu kakak yakin kalian bakal paham betapa baiknya Tuhan itu sama kita. Sebelum kita tutup, ayo kita satu dalam doa dulu ya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari yang cerah ini, hari Minggu ini Bapa. Kami percaya ini
kami ada sampai pada hari ini semua berkat karena Tuhan, kasih karunia Tuhan. Sebentar lagi kami ingin menyelesaikan ibadah kami. Bapak, terima kasih atas segala firman yang telah Kau sampaikan. Semoga adik-adik kami, orang-orang yang kami kasih ini, Tuhan Yesus, dapat menjadi pribadi yang lebih sungguh-sungguh lagi. Bapak tahu betapa baiknya Tuhan Yesus, tahu bagaimana cara mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi, sungguh-sungguh menjadi beda dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan adik-adik di dalam tangan-Mu. Siapapun yang ada di stadia keluarga, ayah, ibu, kakak, dan adik siapapun itu, orang-orang yang kasih Tuhan juga tidak akan pernah mengangkat tangan terhadap mereka. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengasihi adik-adik kami. Yang percaya katakan amin. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Dadah.